Salam sahabat Tutu, kita akan langsung ke hati nurani Leo ya, ke pesan untuk dirinya sendiri duluan ya. Apa pesan hati nurani Leo untuk dirinya sendiri? Nanti baru ke pesan orang lain, kepada orang lain di sekitar Leo dan ke kehidupan cinta Leo. Kita akan buka dulu ya. Pesan hati nurani Leo untuk dirinya sendiri. Pasrahlah, bersyukurlah dengan apa yang terjadi ya Leo ya. Semua sih kita memang usahakan dengan sekuat tenaga, sepenuh hati. Tetapi bila suatu saat memang itu yang terjadi, surrender to the divine, serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Biarlah alam semesta yang menyelesaikan sisanya bila memang suatu permasalahan tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa kalian selesaikan. Jangan terus berkutat dengan masalah tersebut ya. Suatu saat kita akan kelelahan. Seperti yang sering saya ceritakan ya, bila kita mengangkat sebuah aqua gelas ya, taruh kata aqua gelas ya, kan ringan. Kalau waktu 10 menit kita akan kuat, 5 menit, 10 menit akan kuat, setengah jam masih kuat mungkin ya, 1 jam orang-orang tertentu yang fisiknya oke akan kuat. Tetapi dia tidak akan bisa mengangkat dalam 6 jam atau sehari penuh ya. Jadi letakkan dulu baru angkat lagi, letakkan dulu baru angkat lagi. Begitu ya, supaya kita kuat. Itu seperti kita menghadapi permasalahan. Kalau kita memikirkannya terus, suatu saat kita akan stres ya, dan tidak bisa lagi untuk berpikir jernih karena kelelahan. Jadi letakkan dulu, besok pagi dipikir kembali. Seperti juga yang sering saya ceritakan, hiduplah seperti kalender Cina yang setiap malam kita sobek ya, yang harian tuh ya, setiap malam kita sobek. Seperti itu, letakkan permasalahan saat kalian sudah menjelang tidur. Robek hari itu, jangan pikirkan lagi dan lihat di pagi hari, subuh saat kalian terbangun dalam keadaan segar, baru difikirkan lagi. Surrender to the divine, berserahlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan bersyukurlah dengan apa yang sudah terjadi. Kita akan lihat pesan kedua, Leo. Bila kalian sudah lelah atau seperti banyak keluhan-keluhan terhadap kesehatan kalian, saatnya untuk kalian bersahabat dengan tubuh kalian sendiri. Berterima kasihlah kepada tubuhmu yang selama ini sudah melayani kalian ya, melayani keinginan-keinginan kalian. Jangan paksakan tubuhmu dengan suatu yang berat terus-menerus. Sekali waktu kalian harus memanjakannya. Bisa dengan spa, dengan massage, dengan menikmati pemandangan-pemandangan yang indah, rekreasi ya. Bila kalian sudah berumur 40 atau 50 tahun, kalian harus lebih lagi mengenal tubuhmu, berkomunikasi dengan tubuhmu, apa yang tubuh kalian butuhkan ya. Dia akan mengatakan kepada kalian, sebetulnya sudah sering ya hati nurani mengatakan kepada kalian, tubuh mengatakan lewat hati nuranimu bahwa tidak boleh makan jeroan, jangan banyak berlemak, karena dia udah punya banyak stoknya itu, dengan tanda-tanda ya kolesterol ya, asam urat, sering orang bilang sering saraf kejepit atau apa tuh, migrain, sering nyeri-nyeri di punggung, di lutut, persendian. Itu adalah pesan dari tubuh kalian. Sebetulnya hati nurani kalian sudah sering bicara, jangan banyak makan jeroan, jangan makan banyak berlemak ya. Tetapi kadang lidah kita, mulut kita, nafsu kita tidak bisa atau tidak mau mendengarkan pesan hati nurani itu ya. Dan kita terus-menerus makan makanan yang enak, yang cocok di lidah, yang cocok di mulut. Jadikanlah makan itu menjadi sebuah kewajiban ya, bukan sebuah kebutuhan atau keinginan.
Tapi kewajiban kalian Leo untuk memberi nutrisi kepada tubuh seperti yang mereka butuhkan. Lain usia memang akan lain kebutuhannya ya. Jadi kalian harus mengenal tubuh kalian sendiri. Berterima kasihlah kepada tubuhmu dengan jalan tidak memberikan dia apa yang dia tidak inginkan. Bila sering asam urat, nyeri-nyeri sendi lutut, pergelangan bahu, sering orang bilang salah tidur ya, kalau coro Jawon itu tengengen ya, kayak salah tidur lalu menyalahkan bantal dan bantalnya dijemur ya. Memang itu perlu juga bantal dijemur, tapi sebab yang utama adalah makanan yang kalian masukkan, keinginan mulut dan lidahmu, nafsumu untuk sesuatu yang enak yang sebenarnya tidak diperlukan oleh tubuh. Kalau kalian tidak berbicara dengan tubuh kalian sendiri, apa yang mereka butuhkan, dan kalian tidak melakukan kewajibanmu itu, tetapi menuruti hawa nafsumu, menuruti segala keinginan lidahmu, ya tubuhmu akan ngambek ya. Suatu saat di titik tertentu dia akan ngambek dan kalian akan diberikan rasa sakit yang luar biasa. Itu adalah suatu bentuk protes dari tubuhmu bahwa dia sudah mempunyai cukup cadangan lemak ya, cukup cadangan protein, cukup cadangan asam ya. Bagi mereka yang kena asam lambung, tukak lambung, atau sering sakit perut ya, begitu juga ya. Kenali tubuhmu, jangan biarkan kalian cemas, jangan tidak mencemaskan masa depan. Nikmati yang ada sekarang, here and now, present bukan future ya. Jangan perhatikan future lagi dan kalian mencemaskan sehingga tubuh kalian paksa untuk mengeluarkan asam lambung kalian karena kecemasan, kekhawatiran. Adrenalin itu akan memacu asam lambung berproduksi lebih banyak sehingga akan menyebabkan lambungmu terluka. Jangan lukai tubuhmu sendiri. Lebih banyak kita melukai tubuh kita sendiri daripada orang lain, itu pasti ya. Jadi kenali tubuhmu, kenali diri kalian sendiri, bersahabatlah dengan tubuhmu. Saatnya kalian memberikan hadiah kepada tubuhmu dengan sesuatu yang mereka butuhkan, bukan sesuatu yang kalian inginkan. Ingat ya, sesuatu yang tubuh butuhkan itu adalah kewajiban kalian ya, sebagai tanda terima kasih. Jadikan makan itu sebagai kewajiban kalian untuk memberi sesuatu yang dibutuhkan tubuh, bukan sesuatu yang diinginkan mulut dan lidahmu ya. Maaf ya, kalau coro Jawan itu cangkemmu ya. Tidak boleh ya, cangkemmu mau makan apa aja tapi tubuhmu menolak. Itu juga yang terjadi dengan kebiasaan untuk minum minuman keras ya. Kalau berlebihan kalian akan melukai diri kalian sendiri. Kalau dalam keadaan dingin bisa membantu untuk menghangatkan ya, tapi kalau sudah dalam keadaan tertentu kalian memaksakan ya, tubuhmu akan hancur ya. Begitu pesan hati nurani untuk Leo ya. Yang berikutnya adalah sekali lagi kekhawatiran ya, harapan-harapan ya Leo ya. Harapanmu besar, keoptimisanmu besar. Tapi bila suatu saat itu kalian tidak bisa mencapainya, teruslah kejar, tetapi jangan putus asa dan kalian jadi down atau kalian jadi terpuruk. Berbicaralah dengan hati nurani kalian, berbicaralah dengan tubuh kalian bahwa kalian tetap akan mengusahakan itu seoptimal mungkin. Tetapi hindarilah emosi, karena emosi akan merusak tubuhmu juga. Jadi ingatlah, bersahabatlah dengan tubuhmu, kenali tubuhmu apa yang dia butuhkan. Emosi bukan saja akan menghancurkan jiwamu ya, dan membuat kalian mempermalukan diri kalian sendiri, tetapi juga akan menghancurkan tubuh kalian.
Nurani kalian pun akan tercapek karena mereka merasa kalian tidak mendengarkan hati nurani kalian sendiri yang sering mengingatkan dengan sebuah kebaikan-kebaikan ya. Emosi yang meledak akan menyebabkan asam lambung juga ya. Tekanan darah yang meningkat dan kalian memaksa jantung kalian berdetak lebih kencang ya. Seperti genderang mau perang ya. Jangan seperti itu, karena genderang mau perang yang karena emosi dengan genderang mau perang saat bercinta beda ya. Adrenalin atau zat-zat yang dihasilkan beda. Kalau yang emosi yang berperang sungguhan itu merusak tubuh kalian ya. Jangan dipaksakan. Gitu ya Leo, pesan hati nurani kayaknya lebih ke fisik ya, ke Leo yang sekarang ini ya. Ya Pak, ada beberapa sih yang kelelahan dengan pikiran ya. Kalian memaksa pikiran kalian untuk bekerja terus menerus tanpa kalian mau mengenalnya ya. Bila kalian mengenali tubuhmu, bila kalian mengenali diri kalian sendiri, bisa bersinkronisasi dengan apa yang diinginkan tubuhmu, apa yang diinginkan pikiran kalian dengan hati kalian, bersahabat di antara ketiganya, maka hidup kalian akan harmonis dan bahagia ya. Kalian bisa mendengarkan kapanpun hati nurani ingin berbicara, kalian bisa mengajaknya berbicara, sehingga kalian menemukan jalan-jalan yang terbaik yang belum pernah kalian pikirkan selama ini dengan pikiran-pikiran dunia kalian ya. Begitu ya Leo ya. Leo, kita akan lanjutkan dengan pesan-pesan hati nurani Leo untuk yang berada di circle Leo ya, pasangan Leo, keluarga Leo, sahabat Leo. Kirimkan ini ya kepada mereka ya di circlemu, biar sebetulnya bukan kalian yang bicara tetapi hati nurani kalian yang berbicara. Yang pertama adalah hal duit ya. Seperti yang kita ketahui, Leo bukanlah seorang yang pelit, tetapi dia selalu cermat untuk menghitung apa yang harus dia lakukan dengan duit ya Leo. Bukan Leo pelit karena kalau saat Leo punya duit, dia akan menghamburkan untuk orang-orang yang dicintainya. Dengan sahabatnya, meminjamkan duit, mentraktir, memberikan modal, memberikan pinjaman. Apalagi dengan orang-orang yang dicintainya, Leo akan sangat murah hati dan royal ya, seperti Taurus juga ya. Taurus, Leo, Capricorn, Aquarius, Gemini adalah zodiak-zodiak yang akan memberikan harta bendanya untuk orang-orang yang dicintainya tanpa batas ya. Jadi kalian yang di circle Leo, pasangan Leo, itulah Leo ya, ceritaan hati nuraninya ya. Pesan-pesan nurani Leo bukan dia pelit, tetapi karena dia sudah memperhitungkan apa yang harus dia keluarkan saat ini, besok, dan seterusnya ya. Sering Leo sudah memperinci apa yang menjadi targetnya ya, membeli mobil atau membeli rumah. Di jauh hari dia sudah melihat tipe berapa yang akan dia bentuk, akan dia beli, interior macam apa, bahkan catnya warna apa, dia sudah menggambarkan dengan detail dan kemudian menyusun anggaran pelan-pelan dan kemudian mewujudkannya. Termasuk juga mobil dan sepeda motor dan yang lainnya, dia sudah detail dan fokus menentukan targetnya seperti ini. Kita akan lanjutkan pesan nurani Leo kepada orang-orang yang di circle-nya. Jangan bohongi Leo. Kalau kalian butuh, kalian minta, jangan mencuri di bagian Leo ya. Karena kalau sekali lagi kalau dia punya, dia tidak akan pelit atau tidak akan memperhitungkan duit itu sebagai hal yang utama. Tetapi kalau kalian mencuranginya, kalian mencurinya ya, zodiak lain sih juga akan marah ya. Tapi memang Leo mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap kecurangan. Kalau utang kalian nggak bayar-bayar sama Leo, besok lagi kalian nggak diutangin ya. Berbeda dengan Taurus, kalian utang saat ini nih, belum bayar, terus kalian minta lagi ke Taurus dan dia punya, dia akan kasih ya. Tapi kalau Leo enggak ya.
Karena Leo punya prinsip-prinsip yang beda ya dengan seorang Taurus atau Gemini ya. Leo, kalau kalian sudah menyakiti dia, dendamnya akan lama ya, bertahan lama ya. Beda dengan Aries juga ya. Aries yang kalau udah ya udah, besok lagi kalian pinjem bisa dipinjemin lagi ya. Kalau dia pas punya ya. Begitu ya, jangan bohongin dan lebih baik jujur berterus terang dengan apa yang terjadi. Kalian akan diberikan pertolongan dari Leo ya. Mereka tidak akan sungkan atau tidak akan segan untuk membantu kalian. Kalian yang hidup di circle-nya Leo, hati nuraninya berpesan. Juga di dalam hubungan bisnis ya, lebih baik kalian berterus terang dan apa adanya. Jangan menyembunyikan sesuatu karena Leo akan marah ya. Dia akan menganggap kalian tidak jujur, walaupun sebenarnya kalian lupa ya, lupa memberitahu keadaan atau lupa memberi tahu sesuatu, itu akan menjadikannya tidak percaya kepada kalian. Lebih baik hati-hati bila berhubungan dengan Leo. Semua harus detail, teliti dan jelas. Dia akan membalas kebaikanmu itu, kedetailanmu itu dengan optimisnya dia, dengan semangatnya dia tanpa pamrih juga. Begitu ya, kita akan lanjutkan dengan bagaimana untuk kalian Leo yang sedang bercinta ya, Leo pasangan dan para single yang belum mendapatkan pasangan ya. Untuk Leo yang berpasangan, you are very close to achieving your goal. Jadi bersabarlah ya, beberapa pasangan Leo yang kurang bersabar atau beberapa orang keluarga Leo, mungkin adik kakak, mama papa, kakek nenek yang kurang sabar dengan apa yang terjadi dengan pasangan Leo. Atau saat ini mungkin ada beberapa yang masih jomblo ya, masih belum mendapatkan pilihan. Leo adalah seseorang yang sudah menentukan target-targetnya jauh hari ya. Bahkan waktu dia kecil dia sudah mempunyai tipe apa nanti pasangannya dia ya. Jadi jangan dipaksakan untuk suatu hubungan kepada Leo. Dia tidak akan menggubrisnya ya. Dia tidak akan mengindahkannya. Bahkan yang lebih celakanya lagi, dia akan menurutinya tetapi tidak akan mencintai pasangan tersebut ya, yang dijodohkan itu ya. Akan diabaikannya dan akan nantinya berakibat buruk berupa perceraian ya. Jadi kalian di circle-nya Leo, mungkin yang berhubungan dengan Leo, jangan memaksakan kehendak kalian ya. Karena Leo sudah mempunyai tujuan yang terinci di dalam hidupnya. Jangan memaksakan pandangan-pandangan kalian atau keinginan kalian untuk Leo berubah ya. Kalian tidak akan bisa mengubah seorang Leo. Dengan dibekali dengan bakat pemimpin tidak dari lahirnya, karena memang dipengaruhi dengan rasi bintang Leo, zodiak Leo tidak akan menganggap apapun apa yang kalian perintahkan dengan semena-mena ya, atau tanpa basa-basi ya. Kalau kalian menginginkan sesuatu harus prolognya panjang, penjelasannya panjang, detail. Kalau itu masuk akal, rasional, baru Leo akan mau mempertimbangkannya ya. Kalau kalian memerintahkan dengan semata-mata keinginan kalian, dia tidak akan memandangnya ya. New start is coming. Tetapi bagi kalian yang berada di circle-nya Leo atau kalian pasangan Leo, kehidupan cinta Leo, Leo akan memberikan kesempatan kedua ya untuk dia. Walaupun kalian sudah menyakitinya, tetapi ya jangan pernah menyakitinya ya, karena dia akan membalasnya dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Intinya dia akan membalasnya dengan lebih kejam ya. Jadi sebaiknya untuk kalian pasangan Leo, semua show the world the real you ya. Tunjukkan apapun tentang dirimu.
A new start is coming. Dia akan memaafkan bila memang kalian benar-benar meminta maaf, dan kalau kalian telah melukainya ya, dengan ketulusan hati, kalau kalian minta maaf, Leo akan memaafkan dan akan memulai kembali dari nol ya. Kayak Pertamina itu ya, dari nol ya Pak gitu ya. Jadi jangan khawatir juga untuk kalian yang sudah terlanjur menyakiti Leo. Kalau kalian benar-benar tulus meminta maaf kepada Leo, dia akan memberikan kesempatan kedua ya. Tetapi benar-benar show the world, the real you. Tunjukkan apa dirimu, jangan ada yang ditutup-tutupi, karena dia juga sensitif, mempunyai intuisi yang tinggi saat pasangannya berselingkuh. Naluri memburunya itu membuat dia tahu kapan ada gerakan-gerakan mencurigakan dari pasangannya ya. Berubah sedikit perlakuan kalian di dalam kehidupan sehari-hari, Leo sudah akan mencium ada yang tidak beres itu ya. Walaupun dia tidak akan bilang apa-apa, dia cenderung untuk mengamati dulu, meneliti apakah benar, tidak asal ngomong ya. Walaupun kemarahan sikapnya pasti akan kelihatan ya. Dari raut muka Leo saja, kalian kalau sensitif atau peka, kalian akan tahu saat dia marah itu udah sangat kelihatan ya. Apalagi dari gerak-geriknya. Tapi dia tidak akan ngomong ya. Jadi tunjukkan kepada Leo apa adanya dirimu. Orang-orang yang mencintai Leo, pasangan Leo, jangan membuat suatu trik atau mengelabui, berusaha mengelabui dengan sikap-sikap kalian, karena Leo sebenarnya tahu apa yang terjadi ya. Perbuatan-perbuatan itu akan menumpuk emosi Leo yang suatu waktu akan meledak ya. Jadi kalian harus benar-benar menunjukkan diri kalian apa adanya. Untuk hubungan cinta, Leo memang sedikit lamban ya, karena dia sangat benar-benar hati-hati terhadap orang yang dipilihnya. Seperti yang saya ceritakan, dia akan sudah fokus kepada bahkan rumah, mobil atau pilihannya itu dia sudah targetkan sesuai dengan apa yang ada di pikirannya ya. Bahkan warna catnya ya. Apalagi dengan pasangan, dia akan sangat hati-hati dan lamban untuk mengambil keputusan. Tetapi memang itu sudah diperhitungkan untung ruginya atau kebahagiaan yang bakal kalian dapatkan bersama Leo. Salam sahabat Tutu.